Halo guys, teman-teman, aku Hafid. Dan hari ini kita bakal ngobrol tentang satu masa penting dalam sejarah sastra Indonesia, yaitu tahun 1966. Nah, udah hadir bareng aku, Julio. Hai Julio. Halo Habib, halo juga buat semua penonton. Senang banget bisa ngobrol soal topik yang menurutku sangat menarik, kesusastraan Indonesia tahun 1966. Jadi Julio, sebelum kita bahas para sastrawannya, boleh jelaskan dulu gak sih sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia sekitar tahun 1966? Kok sampai berpengaruh ke dunia sastra juga? Nah, ini penting banget buat dipahami dulu. Tahun 1966 itu masa transisi besar di Indonesia. Setelah peristiwa G30S tahun 1965, terjadi penggantian kekuasaan dari Orde Lama di bawah Soekarno menjadi Orde Baru di bawah Soeharto. Perubahan politik itu membuat banyak lembaga termasuk dunia seni dan sastra ikut terguncang. Sebelum 1966, dunia sastra didominasi oleh LKRA, Lembaga Kebudayaan Rakyat, yang dekat dengan ideologi komunis. Karya sastra kala itu sering dijadikan alat perjuangan politik, tapi setelah kejatuhan PKI, banyak sastrawan lekara dibungkam dan muncullah generasi baru yang ingin jauh dari politik dan kembali ke kebebasan berekspresi. Wah, berarti suasana itu benar-benar panas ya, Julio. Nah, Bukan cuma politik, tapi seni pun ikut terdampak. Nah, betul banget. Karena bagi sastrawan, perubahan sosial selalu mempengaruhi cara mereka menulis dan berpikir. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering disebut-sebut Angkatan 66. Sebenarnya siapa sih mereka ini dan kenapa disebut begitu? Nah, Angkatan 66 adalah sebuah sebutan bagi kelompok sastrawan muda yang muncul sekitar tahun 1996. Setelah situasi politik mulai stabil, mereka membawa semangat baru, menolak sastra yang tunduk pada ideologi, dan ingin menjadikan sastra sebagai suara hati nurani. Nama Angkatan 66 sendiri diambil dari semangat zaman itu, yaitu masa gerakan mahasiswa dan perubahan nasional tahun 1966. Oh, jadi ini semacam generasi baru sastra Indonesia yang lahir dari pergolakan sosial. Iya, tepat banget. Dan tokoh-tokoh penting antara lain Taufik Ismail, W.S. Rendra, Ajib Rosidi, dan Gunawan Muhammad. Mereka semua punya gaya dari visi berbeda, tapi sama-sama ingin membebaskan sastra dari tekanan politik. Kalau dilihat dari karya-karyanya, apa sih ciri khas sastra pada tahun 1966 ini? Ada beberapa ciri sih. Contohnya, pertama, kebebasan berekspresi. Mereka ingin menulis tanpa tekanan ideologi. Yang kedua, kritik sosial dan moral. Banyak karya yang menyinggung ketidakadilan dan kemunafikan. Yang ketiga, bahasanya lugas tapi tajam, tidak lagi retoris seperti sastra revolusioner sebelumnya. Dan yang terakhir, ada pencarian jati diri bangsa. Mereka ingin tahu setelah kemerdekaan dan kekacauan politik, sebenarnya makna merdeka itu apa bagi manusia Indonesia. Wah, berarti karya mereka bukan cuma estetika, tapi juga punya makna yang dalam ya? Betul, mereka menulis dengan nurani. Bagi mereka, sastra adalah untuk mengatakan kebenaran di tengah situasi yang membungkam. Julio, kalau boleh tahu, karya apa sih yang paling menonjol di masa lalu? Beberapa karya yang terkenal antara lain Puisi Tirani karya Taufik Ismail yang menggambarkan tekanan terhadap kebebasan manusia. Ada lagi Balada Orang-Orang Tercinta karya W.S. Rendra yang penuh empati pada kehidupan rakyat kecil. Selain itu, pada tahun 1966 juga lahir majalah sastra legendaris Horizon yang didirikan oleh Taufik Ismail, Gunawan Muhammad, dan kawan-kawan. Majalah ini
menjadi wadah untuk bagi sastrawan muda untuk menampilkan karya dan gagasannya. Bisa dibilang, Horizon adalah simbol kebangkitan sastra modern Indonesia. Wah, aku baru tahu kalau Horizon ternyata lahir di tahun itu juga, jadi bukan cuman karya, tapi juga wadah baru buat sastra berkembang ya. Iya, benar banget. Tanpa Horizon, mungkin semangat kebebasan sastra tahun 1966 nggak akan sebesar itu. Kalau kita lihat sekarang, kira-kira apa warisan terbesar dari kesusastraan tahun 1966 buat generasi muda? Yang paling penting adalah semangat kebebasan berpikir dan berani bersuara. Sastrawan angkatan 66 mengajarkan bahwa karya sastra bukan sekedar alat politik atau hiburan, tapi cerminan nurani masyarakat. Mereka menunjukkan bahwa kata-kata bisa menjadi senjata paling kuat untuk menyampaikan kebenaran. Keren sekali. Jadi sastra itu bukan cuma soal indahnya kata, tapi juga keberanian ya, Julio. Betul, Hafid. Kadang satu kalimat puisi bisa lebih tajam dari ribuan orasi. Baik sobat, literasi itu dia pembahasan kita hari ini tentang kesastraan Indonesia tahun 66. Terima kasih banyak untuk Kak Julio yang udah berbagi insight-nya. Sama-sama, Hafid. Semoga generasi sekarang terus menulis dan membaca, karena sastra kita bisa berjalan memahami manusia dan zaman. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Suara Sastra Indonesia. Jangan lupa cinta kata, memahami makna, dan sebarkan literasi. Salam sastra untuk semua.